Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah, semoga selalu diberikan kesehatan serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau mampu berjalan di dasar lautan. Simak video ini sampai selesai. Syekh Abdul Muhyi hidup pada masa setelah Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ia menjadi penerus perjuangan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Barat bagian selatan. Syekh Abdul Muhyi hidup pada masa 2 abad. Setelah masa Sunan Gunung Jati, beliau lahir di Mataram pada tahun 1071 Hijriah atau tahun 1650 Masehi. Pada masa Sunan Gunung Jati sudah berhasil mengislamkan beberapa wilayah di Jawa Barat dari mulai perbatasan Losari hingga ujung kulon Jawa Barat. Namun, bagian selatan Jawa Barat belum sempat tersentuh oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Perjuangan untuk mendakwahkan ajaran agama Islam kemudian diteruskan, salah satunya oleh seorang wali Allah yang dikenal memiliki karomah yang sangat sakti, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi mendapatkan titah dari gurunya untuk mendakwahkan ajaran Islam ke bagian selatan Jawa Barat. Sang guru pun membekali Syekh Abdul Muhyi hanya dengan ciri-ciri tempat yang harus dituju olehnya Syekh Abdul Muhyi nanti. Setelah mendapat tugas dari sang guru, Syekh Abdul Muhyi meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk mengemban amanah dan dakwah di Jawa Barat bagian selatan. Sejak saat itu, Syekh Abdul Muhyi memulai melakukan pengembaraan untuk dakwah Islam dan mencari sebuah gua yang menjadi ciri untuk beliau tinggal di sana. Mula-mula Syekh Abdul Muhyi tinggal di Dharma Kuningan. Di daerah itu ia melakukan dakwah Islam hingga banyak pengikutnya. Dari Dharma Kuningan meneruskan perjalanan hingga Pamengpeuk, Garut. Di sana, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam kepada penduduk yang masih menganut ajaran agama Hindu. Syekh Abdul Muhyi kemudian meneruskan penyebaran Islam ke Batuwangi dan Lebak Siu. Ketika itu di Lebak Siu masih banyak tokoh-tokoh aliran hitam. Mereka semua dapat dikalahkan oleh Syekh Abdul Muhyi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Muhyi akhirnya menemukan gua yang selama ini beliau cari, sesuai dengan ciri yang disebutkan oleh gurunya yang harus dia tempati. Gua ini disebut Safarwadi di Pamijahan, Tasikmalaya. Di sini Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam melalui ilmu hikmah pada para murid dan santrinya. Di sini pula Syekh Abdul Muhyi mendidik kader dan mengajarkan suluk tarekat Satariyah. Syekh Abdul Muhyi kemudian pindah ke Kampung Bojong. Kampung ini terletak 6 km dari letak Gua Safarwadi. Di kampung ini, Syekh Abdul Muhyi mendirikan pesantren dan masjid pusat penyebaran Islam. Dikenal sakti dan memiliki karomah sebagai seorang wali. Syekh Abdul Muhyi saat berada di Mekah bersama Syekh Mansur hendak pulang ke Jawa. Dua waliullah ini sama-sama memiliki kesaktian yang luar biasa. Namun keramat yang dimiliki keduanya berbeda.
Syekh Abdul Muhyi dalam perjalanan pulang menuju Jawa menggunakan kesaktian berjalan di dalam bumi. Sedangkan Syekh Mansur pulang ke tanah Jawa berjalan di atas bumi. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan di dasar lautan, tubuhnya merasa kedinginan, hingga beliau menyalakan rokok menghangatkan badannya. Namun, setelah Syekh Abdul Muhyi menyalakan rokok, tampak jalannya gelap bagai tertutup asap. Syekh Abdul Muhyi mematikan rokoknya dan jalan yang akan dia lalui menjadi terang kembali. Hal inilah yang menjadi asal muasal di wilayah pemakaman Syekh Abdul Muhyi ada tempat-tempat khusus dilarang merokok ketika berada di sana. Itulah sedikit kisah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah para wali yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.